Modul 4. Hukum tentang keluarga. Pengertian hukum adat keluarga. Hukum adat keluarga adalah aturan adat yang mengatur hubungan dalam keluarga, baik karena keturunan maupun perkawinan. Ruang lingkupnya: 1. Pertalian darah, keturunan, sistem kekerabatan, patrilineal, matrilineal, dan bilateral. 2. Perkawinan dan pengangkatan anak, kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua atau wali, hak dan kewajiban keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, anak angkat. 4. Waris, ahli waris, dan pembagian harta. Kesimpulan: hukum adat keluarga adalah bagian dari hukum adat yang mengatur struktur, kedudukan, dan hak kewajiban dalam keluarga dengan corak berbeda sesuai sistem kekerabatan tiap masyarakat. 1. Pertalian darah atau keturunan adalah hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh garis keturunan dari seorang nenek moyang. Dalam hukum adat ini menjadi dasar terbentuknya sistem kekerabatan. Bentuk sistem kekerabatan: patrilineal, garis keturunan ayah, contoh Batak; matrilineal, garis keturunan ibu, contoh Minangkabau; parental atau bilateral, garis keturunan kedua orang tua, contoh Jawa Bugis. 2. Sifat keturunan. Sifat keturunan menentukan bagaimana status seorang dalam keluarga. Menarik ke dalam anggota keluarga hanya diakui dari satu garis keturunan ayah atau ibu. Menggabungkan anggota keluarga diakui dari kedua garis keturunan. 3. Hubungan antara dengan orang tuanya. Anak berhak atas pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan, dan warisan dari orang tuanya. Anak wajib menghormati, taat, dan membantu orang tua. Hubungan ini bersifat timbal balik dan diakui ada sebagai ikatan lahir batin. 4. Hubungan anak dengan keluarga kerabat. Anak tidak hanya terkait dengan orang tua tetapi juga dengan kerabat besar suatu sistem kekerabatan. Dalam masyarakat patrilineal, anak lebih erat dengan kerabat ayah, dan dalam matrilineal, anak lebih erat dengan kerabat ibu. Dalam parental, anak memiliki hubungan seimbang dengan keluarga ayah dan ibu. Kesimpulan: pertalian darah atau keturunan dalam hukum adat membentuk sistem kekerabatan yang menentukan kedudukan anak. Anak memiliki hubungan, hak, dan kewajiban dengan orang tua serta kerabat yang berbeda-beda sesuai sistem keturunan, patrilineal, matrilineal, atau parental. Perwalian anak. Pengertian: perwalian anak adalah tanggung jawab pengasuhan, perlindungan, dan pengurusan kepentingan anak yang belum dewasa, belum mampu berdiri sendiri apabila orang tua tidak dapat melaksanakannya. Siapa yang menjadi wali menurut hukum adat? Wali bisa ditentukan berbeda-beda sesuai sistem kekerabatan. 1. Patrilineal, keluarga dari pihak ayah, paman, kakek, atau saudara laki-laki ayah. Matrilineal, keluarga dari pihak ibu, mama, saudara laki-laki ibu. Parental atau bilateral, wali dapat berasal dari pihak ayah maupun ibu. Tugas dan kewajiban wali: mengasuh dan memelihara anak, melindungi hak-hak anak termasuk harta bendanya, mewakili anak dalam urusan hukum dan sosial, membimbing sampai anak dianggap dewasa menurut adat. Kesimpulan: perwalian anak dalam hukum adat adalah pengalihan tanggung jawab orang tua kepada kerabat terdekat yang diatur sesuai sistem kekerabatan masyarakat setempat. Wali berfungsi untuk menjamin anak tetap terlindungi lahir dan batin sampai dewasa. 1. Pengertian pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum adat di mana seseorang anak yang bukan anak kandung diambil dan diperlakukan sebagai anak sendiri dengan tujuan memasukkannya ke dalam keluarga orang tua angkat. 2. Motif atau alasan pengangkatan anak. Alasan pengangkatan anak berbeda-beda tetapi umumnya: 1. Tidak mempunyai keturunan untuk melanjutkan garis keturunan. 2. Kebutuhan dan tenaga kerja terutama di masyarakat agraris, membantu pekerjaan. 3. Kemanusiaan atau kasih sayang, memberi perlindungan kepada anak yatim atau piatu atau kerabat. 4. Hubungan sosial, mempererat hubungan kekerabatan atau persahabatan. 5. Kepercayaan atau ritual adat. Ada daerah yang memandang pengangkatan anak sebagai syarat adat tertentu. 3. Bentuk pengangkatan anak dalam hukum adat. Bentuk atau cara pengangkatan anak berbeda dengan di tiap daerah. Patrilineal, misalnya Batak, anak diangkat masuk ke marga ayah angkat sehingga melanjutkan garis keturunan. Matrilineal, misalnya Minangkabau, anak diangkat masuk ke dalam suku ibu angkat. Parental atau bilateral, misalnya Jawa, Bali, anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam keluarga. Kesimpulan: pengangkatan anak menurut hukum adat adalah cara memasukkan anak luar ke dalam keluarga dengan tujuan melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, atau alasan kemanusiaan. Bentuk dan akibat hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masing-masing daerah. Anak angkat dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.
Kedudukan anak angkat dalam warisan berbeda tergantung sistem hukum yang berlaku. Hukum adat, kedudukan anak angkat ditentukan oleh sistem kekerabatan. Di masyarakat patrilineal Batak, anak angkat masuk marga ayah angkat dan bisa mewaris. Di matrilineal Minangkabau, anak angkat masuk ke suku ibu angkat, mendapat hak waris dari keluarga ibu angkat. Di parental atau bilateral Jawa Bali, anak angkat umumnya diperlakukan seperti anak kandung sehingga mendapat hak waris. Hukum Islam, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris, hanya bisa mendapatkan bagian melalui warisan wajibah atau hibah. Hukum Barat KUH Perdata atau BIWI, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, namun dengan adopsi sah menurut hukum STB 1917 No 129, anak angkat bisa mendapatkan hak keperdataan tertentu dari orang tua angkat, termasuk waris. 2. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistis, yaitu hukum adat berlaku bagi masyarakat adat dengan corak masing-masing patrilineal, parental. 2. Hukum Islam berlaku bagi umat Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam KHI dan Al-Quran. 3. Hukum Barat KUH Perdata BIWI berlaku bagi golongan tertentu Eropa, Tionghoa, Kristen, dan yang memiliki tunduk pada BIWI. 3. Anak angkat menurut hukum Barat KUH Perdata. Dasar hukum Statsblad 1917 No 129 tentang pengangkatan anak. Adopsi, anak angkat tetap memiliki hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, tetapi juga memperoleh hubungan hukum tertentu dengan orang tua angkat. Dalam hal kewarisan, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, namun jika ditetapkan dalam warisan atau melalui adopsi sah, anak angkat bisa mendapatkan hak mewaris. Kesimpulan, hukum adat, anak angkat umumnya bisa mewarisi, tetapi bentuknya berbeda sesuai sistem kekerabatan. Hukum Islam, anak angkat tidak mendapat warisan, tetapi bisa menerima wasiat, wajiban, atau hibah. Hukum Barat KUH Perdata, anak angkat tidak otomatis mendapat warisan dari orang tua angkat, kecuali dan ada penetapan khusus wasiat atau adopsi sah. Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak 1 UU No 23 tahun 2002, Jo UU No 35 tahun 2014, Jo UU No 17 tahun 2016. Pengangkatan anak harus untuk kepentingan terbaik anak dan ditetapkan oleh pengadilan. 2. PP No 54 tahun 2007 mengatur syarat dan prosedur calon orang tua angkat harus seagama, sehat, berkelakuan baik, mampu ekonomi, dan ada izin orang tua kandung atau wali. Mensos No 110 HUK 2009 aturan teknis soal izin, pengawasan, dan perlindungan hak anak angkat. KHI, hukum Islam, anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandung, tidak otomatis mewarisi, hanya bisa melalui wasiat, wajibah, atau hibah. 5. Hukum adat, anak angkat sering diperlakukan seperti anak kandung, termasuk dalam warisan, bergantung sistem kekerabatan. Kesimpulan, pengangkatan anak di Indonesia diatur secara tertulis UU, PP, Permensos, dan juga dipengaruhi hukum Islam dan adat. Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik anak dengan syarat sah penetapan pengadilan.